Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kaifa halukum ayyuhat talamis wa talamizat. Faslu hayatna nata'alam al-lughat al-arabiyyah fi hadzal yawm. Ya anak Umi, kelas 10 berjumpa lagi dengan Umi. Kita melaksanakan pembelajaran dari bahasa Arab. Baiklah anak Umi, sebelumnya Umi cuma mau mengingatkan di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap senantiasa menggunakan masker, senantiasa mencuci tangan, dan jangan keluar rumah untuk suatu hal yang tidak penting. Baiklah anak-anak Umi, nanti anak-anak Umi bisa melihat atau menyaksikan paparan materi demi materi yang Umi berikan. Nah, di penghujungnya ada tugas yang akan Umi berikan kepada anak-anak Umi. Di sini materi kita tentang isim muannas dan muzakkar. Umi mau nanti setelah anak-anak Umi menyaksikan paparan materi, anak-anak Umi mengedit di media komputer masing-masing, sebutkan salah satu saja benda yang ada di dalam kelas, ya kan? Benda yang ada di dalam kelas, misalnya seperti ini, ada kata saburotun. Nah, saburotun di situ dia tergolong ke dalam isim muannas. Nah, anak-anak Umi tuangkan tulisan saburotun itu dalam bentuk Word, dibuat dalam bentuk seperti misalnya gambar awan atau bentuk love atau yang lainnya. Nah, dikasih dan diedit serapi mungkin, diberi warna yang artinya sesuai dengan seleramu, karena ini nanti ketika kita sudah belajar normal, ini nanti akan ditagi, kita akan letakkan di mana benda-benda, misalnya saburotun. Nah, ini nanti akan kita tempelkan dia di papan tulis seperti itu. Nah, kamu edit di situ tulisan bahasa Arabnya saburotun, di bawahnya bahasa Indonesia. Nah, kalau anak Umi mau menambahkan pakai bahasa Inggrisnya, silakan. Nah, nanti setelah itu digunting, dan kalau sudah digunting baru kita laminating. Nah, di situ nanti akan kita tempelkan untuk benda-benda yang ada di dalam kelas. Baiklah anak-anak Umi, materi kita yang materi kita yang nanti kita pelajari adalah tentang isim muannas dan muzakkar, ya anak-anak Umi. Baik anak-anak Umi, silakan untuk mengikuti paparan demi paparan materi kita nanti. Hayya bina nashkuru ilallah wa nusalli wa nusallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anak Umi, bertemu lagi dengan Umi di sini dalam pembelajaran bahasa Arab. Kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anak Umi kelas 10, ya baik itu unggulan maupun reguler, bertemu lagi dengan Umi di sini. Hayya bina nata'alam al-lughah al-arabiyyah. Kali ini dengan materi masih materi yang sama dengan minggu yang lalu. Baik anak-anak Umi, di sini ada beberapa motivasi yang Umi berikan. Salah satu diantaranya ini sering terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika anak-anak Umi merasa sudah tidak ada lagi bahu untuk tempat bersandar, ya anak-anak Umi, masih ada lantai ya untuk tempat kita bersujud, ya, sebagai wujud kita
serta bakti kita kepada Sang Pencipta. Baik anak-anak Umi, salah satu hal yang membuat kita melakukan PJJ ya, jarak jauh hari ini di masa-masa pandemi ini, tetap senantiasa Umi mengingatkan anak-anak Umi senantiasa menggunakan masker, senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan diri, karena an-nazafatu minal iman, dan senantiasa mencuci tangan ya anak-anak Umi, karena kebersihan diri itu sangat penting. Oke. Baik anak-anak Umi, materi kita membahas tentang isim, al-ismu. Ismu di dalam bahasa Arab itu nama, baik nama orang, nama benda, atau ya yang lainnya. Oke, kalau minggu lalu isim itu dilihat dari jenisnya, ada namanya isim muzakkar dan ada namanya isim muannas, di mana kedua isim ini isim yang berbeda. Baik anak-anak Umi, materi kita minggu lalu domir itu dikatakan juga isim. Nah, isim domir juga ya pastinya ya, karena ini subjek, dibedakan dari jenisnya untuk muannas dan muzakkar, di mana muzakkar itu untuk cowok, laki-laki, dan muannas itu untuk perempuan. Nah, di sini Umi bedakan dalam bentuk kosakata benda. Ada kata sobunun dan ada kata miratun. Nah, sobunun itu tidak menggunakan tamar butoh sebagai ciri dari muannas. Baik anak-anak Umi, yep, ini dia. Ketika isim berdasarkan jenisnya, maka dia dikatakan muzakkar kalau untuk jenisnya yang laki-laki. Nah, ketika jenisnya perempuan, maka dikatakan di dalam bahasa Arab namanya muannas, seperti itu. Nah, pengertiannya menurut istilah, isim muzakkar itu adalah isim di mana dikelompokkan jenisnya laki-laki atau juga kata-kata yang dianggap laki-laki atau digolongkan ke dalam laki-laki, maka dikatakan dia sebagai isim muzakkar, seperti itu. Nah, di sini Umi coba tuangkan contohnya dalam nama orang atau benda. Nah, anak-anak Umi bisa lihat dalam materi kita ada kata Usamah, Tolha, dan Maisyarah, di mana ketiga nama ini di akhirnya ada huruf ta'ud tamar butoh yang menunjukkan ciri dari muannas. Kelompok muzakkar ini kalau kita lihat dari segi nama, ya misalnya seperti ini, ada nama Hamid, Ibrahim, Zaid, Muhammad. Ini di akhirnya tidak memakai tamar butoh, dan ketika pada kata Usamah dan Tolha ini memakai tamar butoh, seperti itu. Nah, dan kesemua nama ini digunakan untuk jenis muzakkar, seperti itu anak-anak Umi. Nah, kalau kita tinjau dari kosakata benda, ada benda yang tergolong dalam bentuk laki-laki. Ada kata kursiun, ada babun, maktabun, kesemuanya itu tidak memiliki tamar butoh yang menunjukkan ciri dari muannas, maka benda-benda ini tergolong ke dalam bentuk muzakkar, seperti itu. Nah, sementara muannas itu adalah isim yang jenisnya dikelompokkan ke dalam bentuk perempuan. Nah, seperti itu anak-anak Umi ya. Nah, di sini Umi coba ambil contohnya masih sama dengan yang muzakkar.
ditinjau dari nama orang dan benda seperti itu. Nah, ada nama perempuan yang di akhirnya tidak memiliki tamar butoh, dan biasanya nama ini memang digunakan untuk perempuan. Ada kata Hindun, Zainab, dan Maryam seperti itu. Nah, biasanya kalau yang kita dengar ada kata Aisyah, Fatimah, Khadijah, nah seperti itu. Nah, ini namanya dijeniskan untuk muannas karena di akhirnya memiliki tanda dari muannas. Sementara kata Hindun, Zainab, Maryam itu tidak ada, tapi dia dijeniskan ke dalam bentuk kelompok muannas karena yang menggunakan nama Maryam, Zainab itu biasanya perempuan. Nah, untuk kelompok benda yang digolongkan ke dalam bentuk muannas, anak-anak bisa lihat nih ya, ada kesemuanya contoh di sini memiliki tamar butoh. Cuma dari segi kaidah penulisannya ada kata saburotun, ada kata mahfazotun, di mana kata saburotun tamar butohnya terpisah. Nah, ini dari segi penulisannya, maka digunakanlah tak tamar butoh yang bulatnya seperti sanggul. Beda dengan kata mahfazotun. Baik anak-anak Umi, di sini coba Umi simpulkan ya. Terkadang tidak semua yang diakhiri tamar butoh, itu menunjukkan muannas. Ya, tidak semua. Nah, untuk nama yang laki-laki yang muzakkar ada menggunakan tamar butoh. Ini ditinjau dari nama ya Nana Umi. Nah, dan tidak juga yang tidak mengandung tamar butoh, biasanya kan ini kita katakan muzakkar. Dan tidak juga yang tidak memakai tamar butoh itu diperuntukkan untuk muannas seperti itu. Seperti kata Zainab, Maryam, Hindun, kan itu tidak memiliki tamar butoh, tapi biasanya yang menggunakan nama tersebut adalah untuk muannas. Baik, ada Umi, ada di sini Umi tuangkan ada sifatun, ada mihnatun. Sifat itu kata sifat dan mihnatun itu adalah profesi. Di sini Umi tampilkan dalam bentuk muannas dan muzakkar. Contoh, ketika profesi murid laki-laki namanya tilmizun dan murid perempuan namanya tilmizatun. Nah, anak-anak Umi mau membuat dalam satu kalimat ini dipasangkan, artinya gini, kalau dia muannas maka gunakanlah isim sifatnya yang muannas. Nah, ketika dia muzakkar maka pergunakanlah isim sifatnya yang muzakkar. Contoh, mudarrisun jamilun, jangan dikatakan mudarrisun jamilatun, itu salah. Kenapa Umi? Karena mudarrisun itu profesi untuk menunjukkan laki-laki, maka pergunakanlah jamilun, jangan jamilatun. Nah, ada kata tilmizatun, di mana tilmizatun ini bentuknya muannas ya anak-anak Umi, bentuknya muannas. Nah, kita pergunakan isim sifatnya jangan nasyitun, melainkan nasyitotun, seperti itu. Baik anak-anak Umi, untuk berikutnya di sini ada tugas yang Umi berikan, ada kata saburotun, di mana ini bisa kamu menggunakan komputer, kamu edit seindah dan serapi mungkin. Setelah itu nanti digunting, dilaminating, digunting, dan ini akan kita tempelkan di benda-benda khususan yang ada di dalam kelasmu. Itu dulu Umi ambil spesifiknya. Ya, saburotun itu artinya papan tulis, dan ini tergolong benda dalam bentuk muannas. Nah, ada kata babun.
di mana babun ini bentuknya muzakkar ya, seperti itu. Tetap anak-anak Umi pergunakan tetap mencantumkan nama. Nanti ini akan kita tempelkan, tugas-tugas ini akan kita tempelkan menurut bendanya masing-masing yang ada di dalam kelasmu. Nah, ini bisa kamu edit serapi dan seindah mungkin ya anak-anak Umi ya. Oke, itu saja yang bisa Umi sampaikan. Besar harapan Umi kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita akan bertemu di minggu depan dalam materi yang berbeda. Sedikit yang Umi berikan, semoga berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.